Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Ailsa sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar naratif teks atau teks naratif. Yang pertama saya akan memperkenalkan dahulu apa itu naratif teks. Naratif teks adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian yang tidak nyata atau fiksi, seperti dongeng yang seperti itu ya teman-teman. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca dengan urutan kejadian yang saling berkesinambungan. Sebagai karya fiksi, kisah dalam naratif teks tidak harus menceritakan suatu kisah yang nyata dan merupakan imajinasi dari penulis. Nah, yang selanjutnya ada struktur dari naratif teks. Di sini ada orientation, complication, resolution, and coda. Nah, untuk orientation ini adalah bagian paragraf pembuka yang bertujuan untuk memperkenalkan karakter dan latar tempat dari situasi atau cerita tersebut. Yang kedua ada complication atau komplikasi, bagian di mana konflik pada cerita mulai bermunculan. Nah, yang ketiga ada resolution atau resolusi. Nah, konflik pada cerita mulai mereda atau terselesaikan. Reorientasi, bagian ini menceritakan akhir cerita atau dapat juga menggunakan amanat pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, kemudian ada tata bahasa dari naratif teks. Naratif teks di sini menggunakan kalimat. Ciri-ciri dari naratif teks ini adalah menggunakan kalimat kerja lampau atau past tense, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, contoh past tense di sini ada went, sent, drove, drunk, etc. Kemudian memiliki keterangan waktu atau adverb of time. Contohnya, once upon a time, one day, yesterday. Selanjutnya menggunakan kata hubung waktu atau urutan atau time conjunction. Contoh, when, then, suddenly, before, after, until, dan lain-lain. Kemudian ada seringkali menggunakan kata kerja aktif atau verbs yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengenal macam-macam verbs. Nah, contoh verbs di sini ada walk, stay, drive, went, dan lain-lain. Yang terakhir, seringkali memiliki dialog antar karakter yang menggunakan kalimat langsung atau direct speech. Contoh, my name is Totoro. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari naratif teks sendiri ini, yaitu ada fable atau cerita yang menggunakan personifikasi binatang untuk menggantikan manusia. Yang kedua ada myth atau mitos, adalah cerita yang bersumber dari kejadian unik pada masyarakat dan seringkali dianggap sebagai kisah nyata. Yang ketiga ada legends atau legenda, yaitu cerita rakyat yang menggambarkan asal mula suatu daerah atau tempat. Yang keempat ada folk tale atau cerita rakyat. Folk tale ini adalah kisah yang diceritakan turun-temurun dan telah menjadi bagian dari masyarakat. Yang terakhir ada fairy tale atau dongeng yang sering kita dengar. Mirip dengan cerita rakyat namun kental dengan hal mistis atau hal magis. Nah, itu teman-teman adalah materi dari naratif teks sendiri. Nah, teman-teman bisa mencoba membaca atau mencari naratif teks sendiri, kemudian teman-teman bisa lihat mana struktur, mana apa jenis dari naratif teks tersebut, kemudian tata bahasanya, seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.